Mending kita tangkap lagi Om. Oke, kita bunuh Om. Jangan pegang, saya akan membunuhnya. Bismillah. Tunggu dulu. Kenapa? Biarkan mereka, aku yang urus. Baiklah, Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Untuk bulan ini ya teman-teman ya. Jadi pembelian dari kopi herbal Kian Santang, Raden Kian Santang itu stoknya itu hanya tinggal 100 biji ya teman-teman ya. Jadi saya hanya menghimbau supaya untuk kalian yang memang benar-benar membutuhkan sekali, silahkan. Tapi untuk yang belum membutuhkan, sebaiknya itu pemesanannya itu bulan depan saja. Karena memang sudah saya bilang dari awal, karena ini tuh hanya dalam 1 bulan itu hanya siap 300 piece ya teman-teman ya. Jadi nggak seperti biasa, karena memang sudah diusahakan, namun produktivitasnya itu memang maksimal itu 1 bulan hanya bisa membuat 300 piece teman-teman. Jadi untuk yang mengalami penyakit yang parah, kronis ya di dalam diri kalian, itu saya sarankan kalian itu memang harus membeli ini. Cuman untuk yang ingin coba-coba nanti dulu ya, kasihan yang lain. Jadi saya harap pemesanan ini tuh, atau mungkin untuk yang ini ya teman-teman ya, untuk buat kalian yang ingin coba-coba bisa dikasih list saja dulu ke admin, WA admin yang 083875847100 itu. Jadi kalian WA, yang penting saya dapat, tapi utamakan yang ini dulu gitu teman-teman, biar ininya itu tempat sasaran dulu. Nanti kalau memang kita bisa memproduksinya itu lebih dari 300 baru ya. Tapi untuk 1 atau 2 bulan ini maksimal kita itu hanya bisa 300 saja teman-teman. Jadi kita, terutama saya, mohon maaf sekali ya teman-teman ya, karena memang 1 bulan itu sudah maksimal 300 ya teman-teman ya. Saya usahakan sebisa mungkin ya untuk bisa lebih dari 300 ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya lanjut ya. Mas Evi, ya. Jadi sebentar Mas Evi. Ya, baik. Ya. Jadi teman-teman, ini adalah pohon yang sangat dikeramatkan di tempat ini. Ini pohon yang bukan dikeramatkan dalam artian disembah kayak gitu, bukan teman-teman. Namun untuk orang spiritual itu dikeramatkan, mereka itu sering masuk ke dimensi lain melalui pohon ini teman-teman. Jadi mereka masuk ke sini biasanya itu karena ada orang hilang. Jadi teman-teman, jangan dikatakan ini pohon biasa ya. Pohon ini adalah sebuah pohon yang dimana ketika ada orang awam yang nggak tahu apa-apa, mereka akan membuka portalnya teman-teman ya. Membuka portal dimensi dari pohon ini. Jadi ketika ada orang yang hilang, itu biasanya di daerah sini nyarinya ya ke pohon ini, karena hilangnya itu masuknya ke dimensi yang ada di pohon ini teman-teman. Jadi dimensi yang ada di pohon ini akan saya buka ya teman-teman, untuk menunjukkan kalian sebenarnya ada apa di dalam dimensi pohon ini. Dan saya pun belum pernah membukanya, saya hanya mendengar ceritanya, tapi secara kasat mata saya sudah bisa melihat memang di sini itu ada sebuah dimensi yang berbeda teman-teman. Jadi kayak ada sebuah portal dimensi, cuman saya itu belum pernah masuk. Nah, kali ini tuh nggak jauh dari kota saya teman-teman ya, hanya berjarak 2 kota dari tempat saya. Jadi
dari tempat di mana saya tinggal ini berjarak 2 kota. Jadi hanya perjalanan memakan waktu sekitar 4 jam, teman-teman. Nggak terlalu lama untuk sampai ke sini. Karena memang ini tuh sedang ramai ya, teman-teman ya. Jadi saya menuju ke sini. Jadi ramainya itu gini. Ada 2 sejoli ya. Itu kan jalan ya, Mas Sevi. Ya, ini jalan di ujung situ ada jalan. Itu jalan mereka itu pacaran berteduh. Awalnya itu laki-lakinya yang saya dengar infonya itu pengen kencing. Terus dia kencing lah, tapi tidak di sini kebetulan. Nah, di ujung sini kencing di situ. Terus dia berbelok sambil duduk di sini. Sayang katanya gitu. Istirahat di sini dulu yuk, capek. Ya, karena di depan sana itu ada tempat wisata curug, dinamakan curug ya teman-teman ya. Saya nggak akan menyebutkan curugnya apa. Istirahat di sini, akhirnya berpacaran di sini. Sambil berpacaran ya, bukan kita seuzon ya. Tentunya namanya sejoli zaman sekarang, kalian tahu kan. Nah, mereka di sini mungkin sambil makan atau apa, lenyap, nggak ada jejak. Ditemukan motornya, terus ada yang lapor, ini motor siapa, terus hilang. Nah, disitulah langsung orang mengatakan dia masuk ke dimensi pohon ini. Kalau orang sini semuanya tahu, kecuali bukan orang sini. Terus ada spiritual masuk dan dia itu mengambil 2 sejoli itu. Ya, anehnya 2 sejoli itu kondisinya itu telah ditemukan kosong. Terus keduanya itu tanpa busanya, kulitnya itu gosong semua teman-teman. Jadi entah itu mereka mendapatkan suatu apa, saya nggak tahu, atau masuk ke dimensi yang sedang terjadi kebakaran atau bagaimana, kita nggak tahu. Namun kulitnya itu hanya kosong ya teman-teman ya, bukan terbakar atau gimana. Yang hangus itu memang bajunya, mungkin nggak bisa menembus ya. Baju yang mereka pakai itu terbawa dan dalam perjalanan itu menembus ya. Mungkin dimensi yang di dalam itu sedang terjadi kebakaran atau apa. Jadi mereka itu kayak kena arang gitu teman-teman, tapi tidak terluka. Hanya baju saja yang hilang. Saya nggak tahu ya apa yang terjadi ya. Ya teman-teman, ini ada Abu Tantra. Saya akan mencoba menaburkan sesuatu, yaitu Abu Tantra ini. Kita lihat apakah Abu Tantra ini akan masuk ke dimensinya dia. Nanti kalau Abu Tantra ini bisa masuk ke dimensinya dia, berarti di dalam itu memang baik ya. Bahkan bisa memancing sesuatu yang ada di dalam untuk keluar. Kebaikan yang ada di dalam itu keluar. Nah, ini sudah saya buka tutupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, masuk Mas Evi. Masuk. Masuk. Lihat. Mulai kehisap. Masuk.
Belum. Tapi abunya masuk. Astagfirullah. Sang Hyang Batara Surya, siapa dirimu? Aku sangat tertarik sekali dengan apa yang kau genggam. Perkenalkan, saya biasa dipanggil Mr. X. Dan bolehkah engkau mengenal sebenarnya siapa dirimu? Aku adalah Raja Jawa. Aku adalah keturunan dari Poposit. Aku ingin bertanya kepada dirimu, apa yang kau genggam itu membuatku sangat tertarik. Ini hanya sebuah abu. Abu dari tulang-tulang tantra. Apa yang spesialnya dari ini hingga membuatmu tertarik? Maafkan saya. Kamu Raja Jawa dari abad berapa? Aku tidak mengenal abad karena aku datang sebelum mengenal huruf tahun. Aku adalah pengembara dari negara Arab. Bentar. Katanya kamu Raja Jawa. Kenapa sekarang jadi pengembara? Mana yang benar? Aku adalah Raja Jawa yang memang dulunya adalah pengembara dari kerajaan di negeri Arab. Aku adalah keturunan yang berbeda karena aku adalah keturunan dari Shang-Chi yang murtad dan menduduki Raja Jawa. Dan aku adalah orang-orang yang mengajarkan kepada para manusia
untuk menyembah dewa. Dan aku adalah pemimpin para dewa. Ajaran dewa, ajaran Sri, itu adalah dariku. Salam hormat saya. Salam hormat saya. Maafkan saya atas kelancangan saya. Sebenarnya, kenapa engkau tertarik dengan abu ini? Aku ingin meminta abu itu untuk memanggil popoku. Siapa? Sang Shit itu? Iya, Baiklah, aku berikan ini kepadamu. bukakan botol itu dan taburkanlah di tanganku. Terima kasih. Ya, memangnya kenapa? Apakah engkau tidak pernah berjumpa dengan Sang Shit? Karena katanya engkau adalah pemimpin dewa. Sejak aku murtad dari ajaran popoku, aku tidak bisa bersama dia karena kita memiliki sesuatu yang berbeda. Popoku memiliki keimanan yang sama denganmu, namun aku berbeda sendiri. Aku memiliki ajaran yang berbeda. Aku yang mengajarkan tentang adanya dewa-dewi. Saya sementara ini masih belum paham. Saya minta maaf. Astagfirullahaladzim. Sepuh sekali ini.
Popo, maafkan aku, Popo. Maafkan aku. Kini, aku tidak bisa bersamamu. Popo hanya bisa menghargai keputusanmu. Engkau telah murtad dari apa yang Popo ajarkan. Dan engkau harus menerima segala konsekuensinya. Engkau harus bertanggung jawab atas semua pengikutmu. Dan engkau harus menyiapkan surga terhadap pengikutmu sendiri. Surgamu dan surga Popo ini berbeda. Kita setelah mati tidak akan dipertemukan. Dan kini beruntung engkau telah mendapatkan sesuatu hingga kita bisa bertemu. Berdirilah, putraku. Kamu harus tetap tegar. Baiklah, Popo. Maafkan saya. Saya sebenarnya tidak ingin ikut campur. Jadi saya harap meskipun yang terjadi adalah perbedaan, apakah benar ketika kita mati, kita tidak akan dipersatukan meskipun kita keluarga?